Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tindak. Masih di tema kita pagi hari ini antara aku, ibu, dan mertuaku. Ini antara aku, ibu, mertua. Mertuaku. Tapi ini pertanyaan ibu ini gimana ibu? Lanjut lagi nih bu pertanyaannya bu. Katanya istrinya lebih suaminya lebih perhatian. Iya. Sama ibunya aja. Iya, mertuanya agak dicuekin agak lah. dicuekin. Itu mertua Jadi- apa ikan cuek bu? Jadi permintaan si istri itu pengen adil gitu. pengennya adil gitu, Ustaz. Antara ibu dia dan ibunya Ustaz Maulana dulu adil istrinya. nggak? Adil dong. Oh masa? Coba kita dengar penjelasannya ibu. Makasih banyak. Tepuk tangan dong buat Ibu Imas. Makasih. Silakan Ustaz Adil Maulana. menurut aku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak yang sudah stay di Islami Tindak. Tonton terus Islami Tindak setiap hari dari jam 5 subuh. Mana tepuk tangannya sih? Dan yang mau ikutan nonton boleh ke sini. Daftar ya. Nah, buat semuanya yang mana gimana caranya mengingatkan suami untuk bisa berlaku adil dengan orang tuaku dengan orang tuanya. Yang harus kita tekankan ya. Yang harus kita tekankan sabar, tenang, pengertian. 1, 2, 3. Sabar, tenang, pengertian. Ketika kita sabar, aman segala sesuatu itu. Sabar, lalu pengertianlah. Tenang dan pengertian, jangan gerasa gerusuk. Mungkin suami tidak paham. Mungkin suami kurang mampu. Mungkin, ya Allah, ibu lagi di mana? Kakinya mana satu? Ini santai Ustadz. Ibunya nggak ngambang. Kaki ibunya ngambang. Ibunya ngambang. Aku lagi tausiah. Kakinya ngambang. Melihat ke sana, kakinya hilang satu. Nah, buat semuanya. Bersabarlah. Ibunya marah Ustadz. Ibunya marah. Ustadz. Ibunya marah. Kenapa bu? Hah? Oh iya. Ibunya santai. Ibunya santai. Dia menikmati tausiah. Soalnya dia adalah kalau dia mertua pasti cuek. Yang pertama sabarlah dan tenang. Harus kita pengertian. Bisa jadi karena ketidakmampuan. Betul tidak? Cuma dalam hal ini kalau dia mampu tapi tidak menjalankan, ini yang harus diingatkan. Protes itu boleh, tapi ada tetap adabnya. Kan perempuan begitu kan? Marah-marah jangan. Banting, pokoknya nggak mau. Pulangkan saja aku atau ayahku. Ustadz Maulana pas nyanyi begini. Zamannya semua ini soalnya banyak. Yang masih muda diem aja nggak tahu. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Berarti orang tuanya cerai nih. Karena beda rumah ibunya, beda rumah bapaknya ya. Nah kalau begini harus dibantu. Bantulah suami. Ingatkan suami. Tuntun suami. Arahkan suami. Karena suami kadangkala sibuk. Betul tidak? Sibuk. Lalu mohon maaf yang namanya manusia. Maaf. Makanya saya tadi ditanya. Ustaz adil enggak? Adil menurut saya. Tapi belum tentu adil menurut orang. Tapi yang namanya manusia itu bersifat adil itu tidak mesti sama. Jangan salah paham. Kalau semuanya dikasih jagung, padahal mertuanya ndak punya gigi. PR itu. Iya. Jadi adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jangan disamaratakan. Mohon maaf ya, anak laki-laki, contoh mertuanya tinggal bapaknya, diam ibunya, dapat mukena, masa dikasih mukena bapaknya?
Jadi bapaknya senyum-senyum di situ ya. Makanya saya heran, di antara semua jamaah ada 2 jamaah tidak pakai jilbab. Dari sini kita harus belajar, adil menurut kita itu beda sama adil menurut orang tua. Mungkin dia berkata tidak adil menantuku, tidak adil, tapi sudah berusaha untuk berlaku adil. Coba saya tanya sama ibu, ibu mau jagung apa ubi bu? Ubi. Nggak mau jagung. Giginya sudah goyang. Keras. Kenapa, Bu? Ubi Jagung nggak keras. keras. Udah nggak punya gigi. Udah punya gigi ya. Iya. Tuh kan bukan saya Tapi yang satu ngomong. pertanyaan saya, kenapa waktu saya tausiah ibu naikin kaki satu? Sorry ya. Oh, Istirahat. Istirahat Makasih. kalau break. Iya. Kalau iklan ya Bu ya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana ini. Masya Allah luar biasa. Jamaah. Saya mau nanya sama Ustadz Hilman. Ustadz Hilman izin Ustadz Hilman. Baik, Ini Mas yang namanya Fadli. suami nggak semua baik. Ada Iya. juga suami yang kurang ajar. Gak punya adab. Baik itu sama ibunya ataupun sama mertuanya. Apa yang harus dilakukan sama istri? Mau izin penjelasannya. Fadol Ustadz Hilman. Masya Allah, Ibu. Masya Allah. Hati-hati. Ulang. Ibu. Iya. Jadi pengen pulang kalau begini. Baik. Apa yang harus dilakukan jika ada seorang suami yang durhaka kepada ibu atau mertuanya? Bahaya ini. Apa Bu? Kenapa Ustadz? Iya, mohon maaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan rohima anfuh, rohima anfuh, rohima anfuh. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Dalam bahasa lain, celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Siapa dia? Orang yang masih mendapatkan orang tuanya. Salah satu atau keduanya masih hidup, tapi dia tak mendapatkan surga. Kenapa? Karena dia lupa berbakti kepada orang tuanya. Apalagi kepada seorang ibu. Betul apa betul? Ibu itu sosok yang luar biasa. Ada 5 air. Ada berapa? 5 air. Yang ibu keluarkan untuk anaknya. Yang tak akan bisa digantikan oleh anaknya. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat, membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Maka wajar disebut kurang ajar, mohon maaf, jika ada seorang anak yang menyakiti hati ibunya. Maka Ustadz, apa akibatnya orang yang durhaka kepada ibu? 3, tolong catat baik-baik. 1, seorang anak yang durhaka kepada ibunya, maka akan menghantarkan kehinaan dalam hidupnya. Maka wajar, rumusnya adalah muliakan ibumu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Bahagiakan ibumu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Dan jujur, hari ini kita menjadi apa, menjadi siapa? Karena doa siapa? Ibu, orang tua. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli, Ahilman. Boleh jadi usaha kita hanya 1%. Tapi sisanya adalah doa ibu kita di sepertiga malam. Mereka berharap kita menjadi seseorang. Ustadz, tidak apa-apa ibu susah. Ustadz, tidak apa-apa ibu sulit hidupnya. Tapi anakku jangan. Itu doanya. Begitupun dengan ibu mertua daripada pasangan kita. Betul? Ibu. Suami kita punya ibunya, betul? Sekarang suami kita jadi seseorang. Sayang sama kita. Kalau bukan karena ibunya belum tentu. Maka ibu belai, suami ibu sayang. Suamiku, ibumu masih ada. Maka sayangi ibumu. Karena kebaikanmu kepada ibu akan mengantarkan kemuliaan. Kalau enggak, hina hidupmu. Yang kedua, kesempitan.
Ternyata durhaka kepada orang tua itu mengantarkan kesempitan. Maka mohon izin, siapapun hari ini yang merasa sempit rezekinya, merasa sulit hidupnya, lagi usaha mandak, kerja karirnya nggak ketemu titiknya, cek. Boleh jadi ada salah kita sama orang tua kita. Wabil khusus kepada ibu kita. Dan mohon maaf, durhaka kepada ibu itu mengantarkan keburukan. Bukan hanya buruk di dunia, tapi na'udzubillahi min dzalik, mengantarkan seseorang ke dalam api neraka. Karena durhaka kepada ibu, kepada orang tua adalah bagian dari dosa besar. 3 akibatnya. 1, kehinaan. 2, kesempitan. 3, keburukan. Jadi pertanyaannya, mau ndak mulia hidup kita? Mau. Mau nggak mulia hidup kita? Mau. Muliakan ibu kita. Masya Allah. Mau nggak hidup kita lapang rezekinya? Mau. Berikan yang terbaik untuk ibu kita. Masya Allah. Makasih banyak Hilman. Wih, Masya Allah. Jamaah. Iya. Pasti kalau perempuan abis nikah nih sama suaminya pengennya pisah rumah ya Bu ya. Sama orang tua, sama mertua terutama nomor 1. Karena ngerasa gak nyaman aja, udahlah aku belum punya duit sayang buat punya rumah sendiri, ngontrak aja. Ustadz Syam izin. Nah ini nih Ustadz Syam nih. Apa yang harus dilakukan? Karena suami ngerasa keberatan. Soalnya kayaknya mungkin ya orang tuanya mungkin juga sendiri atau bagaimana. Nah ini bagaimana penjelasannya Fadol Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Seorang laki-laki baik dia belum menikah, setelah menikah, sampai orang tuanya meninggal dunia, bahkan sampai laki-laki itu meninggal dunia tidak merubah baktinya kepada ibunya. Jadi dari sebelum menikah dia berbakti sama ibunya, habis nikah bertambah baktinya kepada ibunya. Subhanallah, berbeda dengan seorang wanita. Tapi ada pertanyaan dulu, ibu-ibu. Masya Allah, masih semangat? Siapa yang pernikahannya sudah 10 tahun? Lebih. Siapa yang pernikahannya 20 tahun? Lebih. Siapa yang pernikahannya 30 tahun? Wih, masih lebih. Siapa yang pernikahannya udah 40 tahun? Wah, ibu sini dulu bu. Ibu sini bu, kesini bu. Yang 40 tahun pernikahannya. Masya Allah, tabarakallah. Udah berapa tahun pernikahan ibu? 40 tahun. Oh, 40 tahun. Ibu, nafkah 83. dari tahun 83. Nafkah suami untuk istri itu ada apa aja bu? 1. Ya buat ekonomi. Ekonomi. 2. Ya itu aja lah ekonomi pas. Ekonomi aja tuh ya. Disebutin dong ekonomi apa aja gitu. Makanan. Makanan, beras, pakaian gitu ya. Rumah itu nafkah nggak bu? Ya sama nafkah. Rumah itu termasuk nafkah atau tidak? Nafkah ya? Oh, nafkah ya? Ragu-ragu ya bu ya? Yang udah dikasih rumah belum selama 40 tahun? Udah. Oh, alhamdulillah. Terima kasih banyak ibu. San tanyain berapa usianya? Ibu? Berapa usianya? Enggak. Waktu menikah usia berapa? Waktu nikah usia berapa ibu? 18. 18. Masya Allah, Berarti usianya sudah tabarakallah. 58. Tukang ngitungin umur orang. Makasih banyak ibu, Masya Allah, tabarakallah. Ini yang banyak terjadi buat anak muda yang ada di luar sana. Jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Banyak anak muda yang pengen nikah muda, tapi belum tahu nafkah untuk istrinya apa saja. Ditanya apa saja nafkah untuk istri. Pokoknya menafkahi. Subhanallah. Dipikir menafkahi hanyalah sekedar nafkah lahir batin. Disuruh jabarin apa nafkah lahir. Disebutinlah makanan. Oh iya betul. Makanan itu nafkah untuk istri. Yang kedua pakaian. Betul. Pakaian itu untuk istri. Ternyata tempat tinggal itu juga termasuk nafkah. Seorang istri merasa tidak bebas, tidak nyaman, kan tidak selamanya bu. Di dalam rumah mertua itu cuma ada mertua doang. Kalau mertua doang yang ada di dalam rumah, maka sang istri nggak apa-apa membuka jilbabnya. Tapi kalau ada iparnya di situ, tidak bisa dia buka jilbab. Ada ipar laki-lakinya di situ, tidak mungkin dia buka auratnya. Kenapa? Ipar bukan mahram. Apa artinya mahram bu? Perasaan baru setengah jam yang lalu deh. Oh. Orang yang tidak boleh dinikahi, subhanallah. Sedangkan ipar itu tidak mahram. Berarti ipar itu tidak boleh melihat auratnya seorang wanita. Makanya dia pengen pisah rumah. Alasannya, saya mau pisah rumah karena saya tidak bebas kelihatan nanti auratku di sini. Alasannya mulia.
Bukan alasan saya pengen juga punya rumah kayak tetangga kita. Itu tidak mulia. Saya pengen juga punya rumah yang mewah seperti ini. Saya malas tinggal sama ibumu. Itu tidak mulia. Tapi kalau dia katakan saya pengen pindah rumah, saya khawatir auratku kelihatan kepada yang tidak mahram seperti adik-adikmu atau seperti kakakmu. Maka alasannya adalah alasan yang mulia sesuai dengan syariat. Maka buat teman-teman sekalian, buat jamaah sekalian yang pengen anaknya nikah muda, tolong disampaikan bahwasanya tempat tinggal juga termasuk nafkah. Waktu kami mau menikah, kata ibu kami, terserah. Yang penting kau keluar rumah. Mau tinggal di pinggir jalan, mau ngekos, mau ngontrak, mau beli rumah. Itu urusanmu. Yang jelas jangan tinggal sama orang tuamu. Kemudian yang kedua, bolehkah Ustadz kalau sebelum menikah dikasih perjanjian pranikah? Oke, bagi wanita yang pandai, sebelum dia menikah atau menerima pinangan dari seorang laki-laki, maka ada perjanjian pranikahnya. Apapun yang terjadi, kita harus berpisah tinggal dengan orang tua. Baik orang tuamu ataupun orang tuaku. Kenapa? Karena tidak mungkin, kalau kata guru-guru kita, tidak mungkin ada kapal yang dua nahkodanya. Satu mau haluan kanan, satu mau haluan kiri. Nanti tidak bisa ketemu, tidak bisa jalan lurus daripada kapalnya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Waktunya kita memberikan kesempatan kembali buat jamaah yang ada di studio mewakili yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya Ibu. Mana? Oh, yang sebelah sini. Silakan. Fadhol Ibu. Iya, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisti dari Majelis Taklim Nur Hidayah Purwakarta. Tepuk tangan Bu. Masya Allah. Silakan Mbak Disti. Pak Ustadz, saya mau bertanya Iya. masalah gaji. Gaji. Kenapa Bu masalah gaji? Ada yang kurang? Sebenarnya gaji suami itu lebih baik dipegang istri, mertua, apa suami sendiri? Oh gitu. Ya, karena kalau misalkan dipegang istri, kalau mertua dikasih sedikit itu suka protes. Oh gitu. Oh curhat ya Bu ya. Curhat dong Bu. Iya. Itu aja Ibu. Ya, terus kalau misalkan dipegang suami itu suka nggak pernah cukup gitu. Oh gitu. Ya. Masa sih? Iya. Itu aja? Ya, itu aja. Terima kasih Terima banyak. Iya, tepuk tangan dong sekali lagi. Ustadz Maulana, bentar deh. Izin Ustadz. Kalau saya sih megang gaji saya. Jadi saya kasih cuma kebutuhan istri saya. Oh, kita berbeda. Oh kita berbeda, boleh. Baiklah. Siapa takut? Baiklah. Kita jelaskan setelah satu ini apa sekarang? Nanti aja sekarang. Nah ya udah, kalau gitu yang di rumah jangan kemana-mana dulu. Jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.